Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ketua kelas mohon memimpin. Untuk memulai pada pagi hari ini belajar bersama, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, Bu. Baik, Bu. Amelisa Rahmasari hadir. Ini pertemuan pertama kita ya, teman-teman. Ya, Bu. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, saya akan membacakan peraturan kontrak belajar kita. Nah, ini ya kontrak belajar kita. Yang pertama, harus mengikuti proses pembelajaran secara aktif di kelas. Kedua, datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai serta tidak meninggalkan kelas tanpa izin guru. Ketiga, mengerjakan dan mengumpulkan tugas atau pekerjaan di rumah. Keempat, berpakaian sesuai tata tertib sekolah termasuk mengenakan seragam rapi dan atribut lengkap. Kelima, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas termasuk merapikan tempat duduk dan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, tidak membawa atau menggunakan barang yang dilarang sekolah seperti sajam, rokok, dan senjata lainnya. Apakah disetujui untuk kontrak belajar kita? Grafik protes, Bu. Grafik nggak bisa. Grafik protes apa maksudnya? Nggak bisa bapak permen gitu, Bu. Oke, karena kita udah membahas kontrak belajar, kita lanjut ke materi ya, teman-teman. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang basis data dan SQL. Di sini siapa yang tahu apa itu basis data? Saya, Bu. Apa itu? Basis data adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Betul sekali. Basis data atau database adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Basis data menyimpan berbagai jenis informasi yang saling berhubungan seperti pelanggan, produk, transaksi, dan lainnya dalam sebuah sistem. Next, tujuan penggunaan basis data. Yang pertama ada efisiensi penyimpanan data, yaitu data yang tersimpan dengan rapi dan terstruktur. Kedua ada kemudahan akses. Ini untuk pengguna atau sistem dapat mengambil atau mengelola data dengan cepat. Ketiga ada keamanan data, yaitu data dapat diatur hak aksesnya agar tidak sembarangan orang bisa melihat atau mengubahnya. Dan yang terakhir ada konsistensi dan integritas data. Ini untuk menghindari duplikasi dan memastikan data yang valid ya, teman-teman. Next ada komponen utama basis data. Yang pertama ada data, yaitu informasi mentah yang disimpan di dalam sistem. Kedua ada DBMS, Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan SQL Server lainnya. Ketiga ada user atau pengguna. Ini untuk orang yang berinteraksi dengan basis data seperti administrator, pengembang atau pengguna aktif. Selanjutnya ada hardware. Ini adalah perangkat keras tempat basis data dijalankan dan disimpan. Dan yang terakhir ada aplikasi. Ini untuk program atau antarmuka yang digunakan untuk mengakses basis data, misalnya sistem kasir, website e-commerce, dan lain-lainnya. Oke, sebelum lanjut
jenis-jenis basis data itu apa aja sih? Baik, virus, Basis data relasional. betul. Selanjutnya, Ya Bu, basis data relasional. betul sekali. Saya Bu, Mungkin basis data cloud. basis data yang tadi disebutkan ada basis data relasional, yaitu data disimpan dalam bentuk tabel yang saling terhubung melalui kunci. Contohnya seperti MySQL, PostgreSQL. Kedua ada basis data non-relasional atau NoSQL, yaitu data disimpan dalam bentuk dokumen, key value, graph atau kolom basis. Contohnya seperti MongoDB dan Redis. Ketiga ada basis data terdistribusi, yaitu untuk data tersebar di beberapa lokasi fisik, namun tetap saling terhubung. Dan yang terakhir ada basis data cloud. Basis data yang dihosting di platform cloud seperti AWS, AWS, Google Cloud, SQL, dan lain-lainnya. Keuntungan dan kekurangan menggunakan basis data. Oke, yang pertama ada keuntungan. Keuntungan ini ada manajemen data lebih baik, mudah dalam pencarian, pengurutan, dan pengelolaan data. Kedua ada akses bersama. Digunakan untuk banyak pengguna dapat mengakses data secara bersamaan tanpa konflik. Tiga ada backup dan pemulihan. Data dapat dicadangkan dan dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem. Dan yang terakhir ada fleksibilitas tinggi. Ini untuk struktur data dapat diubah tanpa mengganggu aplikasi secara signifikan. Untuk kekurangannya ada biaya tinggi, pengadaan perangkat lunak, DBMS, server dan tenaga ahli memerlukan biaya besar. Kedua ada kompleksitas desain. Ini membutuhkan perencanaan struktur data yang matang agar tidak menimbulkan masalah performa. Selanjutnya ada butuh tenaga ahli. Pengelolaan basis data memerlukan administrator dan developer berpengalaman. Dan terakhir ada resiko keamanan. Resiko ini rentan sekali terhadap serangan jika tidak dilindungi dengan baik, seperti SQL injection. Oke, selanjutnya disimak video ini ya teman-teman. Nanti saya tanya isi tentang video ini apa. Baik guru. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam media penyimpanan secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program untuk memperoleh informasi dari basis. Oke, coba jelaskan video tadi itu tentang apa sih? Saya guys, Ya, masing-masing siapa Mas Dinis? dalam video tadi itu dijelaskan terkait dengan database itu merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam sebuah komputer. Kemudian nanti data tersebut memungkinkan pengelolaan kemudian akses data akan menjadi efisien. Kemudian di video tersebut juga memperkenalkan beberapa istilah seperti DBMS tadi, database management system. Kemudian ada RDBMS yaitu relational database management system, dan SQL structure query language yang merupakan bahasa standar untuk pengelolaan data dalam sistem basis data relasional. Kemudian dalam video itu juga menekankan pentingnya memahami konsep dasar database sebelum mempelajari SQL dengan pemahaman yang kuat tentang istilah-istilah dan juga konsep dasar. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Mas Denis. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang SQL. Apa sih kepanjangan dari SQL? Ada yang tahu? Saya Bu. SQL itu kepanjangan dari struktur query language. Betul sekali Mas Kavi. SQL atau struktur query language adalah bahasa
Dalam sistem informasi modern, data menjadi komponen inti yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan alat yang efisien, fleksibel, dan mudah digunakan untuk menangani berbagai jenis operasi terhadap data. Disinilah peran SQL sangat vital. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan terhadap data, seperti mengambil informasi tertentu, memasukkan data baru, dan memperbarui informasi yang sudah ada, menghapus data yang tidak diperlukan, serta mengatur struktur dan hubungan antara tabel sebuah database. Next, ada fungsi SQL. Yang pertama ada mengelola data. Ini untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Kedua ada mengelola struktur database. Digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel serta relasi antar tabel. Ketiga ada mengatur hak akses. Digunakan untuk mengontrol siapa yang bisa atau mengubah data. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan kinerja database. Ini untuk meningkatkan keefisien pencarian data. Nah, coba sebutin jenis perintah SQL itu apa aja sih? Yang tahu angkat tangan ya teman-teman. Ayo angkat tanganmu habis. Baik, Mbak Virus. Yang pertama ada DDL, yaitu Data Definition Language. Oke, selanjutnya Ada DCL atau Data Control Language. betul sekali. Oke, Mbak Amel, Transaction Control Language. Ada lagi satu lagi, Data Manipulation Language. Baik, betul sekali. Oke, yang pertama kita akan membahas DDL atau Data Definition Language. DDL atau Data Definition Language ini adalah kumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur atau skema objek di dalam basis data. Objek-objek yang dimaksud di tabel, indeks, view, tampilan virtual atau skema, prosedur, dan berbagai entitas lainnya yang menjadi bagian dari arsitektur database. Dengan kata lain, DDL berfungsi sebagai arsitek dalam dunia basis data. Saat kita membangun sistem database dari awal, maka pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan struktur data yang akan digunakan, seperti mendesain tabel-tabel untuk menyimpan data, menentukan tipe data untuk setiap kolom, serta mendefinisikan hubungan antara tabel. Semua ini dilakukan menggunakan perintah-perintah DDL. Next, ini contoh perintah DDL. Yang pertama ada create. Ini digunakan untuk membuat objek baru di dalam database, seperti tabel, indeks, view, atau database itu sendiri. Contohnya seperti gambar ini ya teman-teman. Ada create table pelanggan, buka kurung, ID, in, primary key, koma, nama, voucher, 100, koma, alamat, teks, terkurung, diakhiri dengan titik koma. Kedua ada alter. Alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, misalnya menambahkan kolom baru atau mengubah tipe data kolom. Contohnya seperti gambar tersebut, alter tabel, pelanggan, add email, voucher, status, dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada drop. Drop ini digunakan untuk menghapus objek seperti tabel atau view database. Selanjutnya ada terminate.
digunakan untuk menghapus sebuah baris dari tabel tanpa menghapus strukturnya. Contohnya seperti gambar tersebut, truncated table pelanggan dan diakhiri dengan titik koma. Dan terakhir ada rename. Rename ini untuk mengubah tabel atau kolom. Contohnya seperti gambar tersebut ya teman-teman. Ada rename tabel pelanggan to client diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada DCL atau Data Control Language. DCL ini digunakan untuk mengontrol hak akses dan izin pengguna terhadap objek-objek yang terdapat di dalam sebuah basis data, seperti tabel, view, prosedur tersimpan, dan berbagai objek lainnya. Perintah-perintah dalam DCL berperan penting dalam menjaga keamanan dan integritas data, karena hanya pengguna tertentu yang diberi wewenang yang dapat melakukan operasi-operasi penting terhadap data atau struktur database. Dengan adanya perintah DCL, administrator database dapat menentukan siapa saja yang boleh melihat, menambahkan, mengubah atau menghapus data. Hal ini sangat penting dalam lingkungan kerja kolaboratif atau sistem informasi besar yang melibatkan banyak pengguna, karena dapat mencegah akses tidak sah dan potensi penyalahgunaan data. DCL memberikan kendali yang lebih besar terhadap pelindungan dan distribusi hak akses, sehingga sistem basis data dapat dijaga keamanannya secara konsisten. Nah, contoh perintah DCL yang pertama ada grant, yaitu memberikan hak akses kepada pengguna. Contohnya seperti gambar tersebut ya teman-teman, yaitu grant select insert on pelanggan to user 1 diakhiri dengan titik koma. Kedua ada revoke, itu untuk mencabut hak akses dari pengguna. Contohnya perintahnya seperti gambar tersebut ya. Ada revoke insert on pelanggan from user 1 diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada transaction control language. Nah, TCL atau transaction control language ini merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan proses transaksi dalam sebuah sistem basis data. Transaksi adalah suatu unit kerja yang mencakup satu atau beberapa perintah SQL yang dieksekusi sebagai kesatuan logis. Artinya, semua perintah dalam transaksi tersebut harus berhasil dijalankan seluruhnya atau tidak dijalankan sama sekali jika terjadi kesalahan, guna untuk menjaga integritas dan konsisten data. Konsep ini dikenal dengan istilah atomik dalam transaksi, yang berarti transaksi harus dijalankan secara utuh tanpa bisa dibagi. Perintah-perintah TCL sangat penting dalam situasi di mana banyak pengguna mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan. Karena TCL memungkinkan pengguna untuk mengatur kapan perubahan disimpan secara permanen atau dibatalkan. Dengan mengontrol transaksi, database dapat menangani kesalahan secara elegan dan menjaga agar data tetap akurat dan dapat dipercaya meskipun terjadi gangguan seperti gangguan sistem atau kesalahan pengguna. Ini contoh perintah DCL teman-teman. Yang pertama ada atau start transaction, yaitu untuk memulai transaksi. Contohnya seperti gambar tersebut juga teman-teman. Kedua adalah commit. Commit ini untuk menyimpan semua perubahan yang dilakukan pada transaksi.
titik koma, enter, rollback to save point titik 1 dan diakhiri dengan titik koma. Oke, selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. DML ini adalah sekumpulan perintah dalam SQL yang dirancang untuk memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan data yang tersimpan di dalam tabel-tabel dalam sebuah basis data. Perintah-perintah DML difokuskan pada pengambilan, penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data yang mencerminkan proses manipulasi data sehari-hari dalam sistem informasi. Berbeda dengan DDL yang berurusan dengan struktur database. DML berfokus pada isi atau konten itu sendiri. Dengan menggunakan perintah DML, pengguna dapat mengelola informasi yang tersimpan dalam tabel secara fleksibel, baik itu untuk keperluan laporan, analisis, maupun pembaruan sistem. DML sangat penting dalam proses pengelolaan data operasional karena memungkinkan dinamika perubahan data yang terjadi dalam aktivitas bisnis dan organisasi sehari-hari. Perintah DML memungkinkan pengguna untuk mengambil, menyisipkan, mengubah, dan menghapus data. Contoh perintah DML sendiri yaitu ada insert, yaitu untuk menambahkan baris baru ke tabel. Perintah ini sangat berguna ketika kita ingin menambahkan data pelanggan baru atau entry lainnya ke dalam tabel. Contoh perintahnya seperti gambar tersebut ya teman-teman, yaitu insert info pelanggan, buka kurung, ID, nama, alamat, tutup kurung, enter, values, buka kurung, kita masukin ID namanya, contohnya 3, dan kita masukin namanya, contohnya Citra, dan kita masukkan alamat, contohnya Jalan Kenangan nomor 10. Habis itu tutup kurung dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kedua ada update. Update ini untuk mengubah data yang sudah ada. Perintah ini digunakan untuk memperbarui informasi pada baris tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Contohnya seperti gambar tersebut ya teman-teman, ada update pelanggan, enter, set alamat sama dengan Jalan Melati nomor 7, enter, where ID sama dengan 2, dan diakhiri dengan koma. Terakhir ada delete. Delete ini untuk menghapus satu atau lebih baris dari tabel. Perintah ini digunakan untuk menghapus data tertentu dari sebuah tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan. Penggunaan delete sangat berguna dalam pengelolaan data karena memungkinkan penghapusan selektif terhadap data yang tidak lagi relevan atau yang perlu dibersihkan. Namun penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati karena data yang dihapus dengan perintah ini tidak dapat dikembalikan kecuali telah dilakukan backup atau transaksi yang membutuhkan rollback. Contohnya seperti gambar tersebut ya, yaitu delete from pelanggan, dari nama sama dengan Andi, dan tidak lupa ditutup dengan titik koma. Oke, selanjutnya teman-teman menyimak video tersebut ya. Nanti saya akan menanyakan apa isi video tersebut. Data is all around us. We used to store data on paper in big filing cabinets, but eventually we store them online in what we call databases. How do we pull the data we want to look at? That's what SQL is for. It's a language that takes the data. Welcome back to Work, where easy insights into bots, big data, and artificial intelligence. SQL stands for Structured Query Language. People call it SQL,
make Joe 13. You can also delete Joe altogether. From creating tables to join tables in the database. Thanks so much, and I'll see you in the next video. Oke, coba jelaskan apa isi video tersebut. Siapa yang bisa? Oke, Mas Dani, apa isi video tersebut? Menjelaskan video yang tadi Ibu Tarani menjelaskan bahwa SQL atau Structure Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data dalam sistem basis data rasional. Dengan SQL, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti mengambil data menggunakan select, menambah data dengan insert, terus memperbarui data menggunakan update, terus menghapus. Betul sekali, Mas Dani. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan kuis tentang materi ini ya teman-teman. Tapi tenang aja, nanti yang juara 1, 2, 3 nanti dapat gift dari saya. Jadi harus mengerjakannya sungguh-sungguh ya teman-teman. Baik, yang juara 1, 2, 3 silakan maju. Satu ya. Selanjutnya saya akan memberikan penugasan ya teman-teman. Nah, penugasan ini itu akan dibagi 3 kelompok. Per kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kedua ada siapa nih? Yang C ini seperti praktekan dari Pak. Yang mau maju kalau berapa dulu nih? Maju. Iya. Kita di sini mengerjakan tentang apa itu MySQL. Apa itu database, lalu dan juga menyangkut dengan SQL. MySQL lalu menyangkut dengan key dari apa entitas-entitas MySQL tersebut. Oke, kali ini kita Ini teman dibagi ya yang 10.000 ya untuk beli makan ya. Terima kasih. Oke, mungkin kita akhiri pelajaran kali ini karena kita tadi sudah membahas tentang materi basis data dan SQL. Untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, aku kudu